Coba bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita sekarang adalah pelajaran nahwu. Ya. Jadi begini ya. Ya, coba perhatikan ya. Di dalam kitab ya Al-Imriti, di dalam kitab Al-Imriti di situ dijelaskan ya. Coba perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Nah, dan seterusnya, ya. Ya, perhatikan, coba. Nah, jadi ini yang pertama adalah membahas tentang tujuan belajar ilmu apa? Ilmu nahwu. Ingat, nahwu itu secara bahasa artinya contoh. Nah, di dalam kitab Al-Imriti ya, di situ dinadhamkan kayafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Ini tujuan kita belajar ilmu nahwu dan syaraf ya. Kayafhamu yang artinya supaya mereka itu paham ya. Kalian yang ingin mencatat silahkan mencatat karena saya tidak akan tulis artinya. Kayafhamu supaya mereka itu memahami ma'ani al-Qur'ani akan makna arti Al-Quran, wasunnati dan arti sunnah al-hadis, ad-daqiqatil ma'ani yang maknanya itu, yang artinya itu sangat sulit sekali. Tuh, ya. Artinya untuk mengartikan Al-Quran dan al-hadis itu harus menggunakan ilmu nahwu. Dilanjutkan wa nahwu awalan ayu lama ya, lanjutkan wa nahwu awalan ayu lama. Idil kalamu, silakan kalian yang mau menulis. Idil kalamu dunahu lai yufhama. Nih, perhatikan ya. Nah, wan nahwu dan adapun ilmu nahwu. Aula itu lebih utama, awalan dan harus diutamakan ya. Jadi ilmu nahwu itu lebih utama dan harus diutamakan. Ayo lama untuk apa? Untuk diketahui. Jadi kalau misalkan kita ingin memahami makna daripada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terlebih dahulu itu kita mempelajari ilmu nahwu. Mengapa? Idil kalamu dunahu layufhama. Idil kalamu sekiranya al-kalam, Al-Quran dan al-hadis ya, al-lughatul arabiyah dunahu tanpa ilmu nahwu layufhama, maka tidak akan dipahami. Artinya apa? Kalau kita ingin memahami makna arti daripada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Lughatul Arabiyah, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari ilmu apa? Ilmu nahwu. Hapusnya di mana tadi? Ya. Nah, kemudian ya, ini di dalam kitab apa? Di dalam kitab Al-Imriti. Jadi maksud dan tujuan kita belajar ilmu nahwu yang pertama apa? Untuk memahami ya. Apa? Untuk
memahami makna ya Al-Qur'an ya Al-Qur'an dan apa? Dan al-hadis. Tuh ya. Nah, satu. Nah, kemudian hukum belajar ilmu nahwu. Ya. Hukum belajar ilmu nahwu. Satu tujuannya. Untuk apa? Untuk memahami makna atau arti Al-Qur'an dan al-hadis. Kemudian yang kedua hukum. Hukum belajar ilmu nahwu. Nah, hukumnya coba kita lihat akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ta'allamul arabiyah wa 'allimuhan nas. Nih, Rasulullah bersabda ya, ta'allamul arabiyah. Ta'allamul arabiyah. Silahkan yang mau menulis. Karena saya tidak suruh nulis kecuali kesadaran. Wa 'allimuha an-nasa. Nih ya. Nah, yang kedua, hukum belajar ilmu nahwu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ta'allamul arabiyah ya wa 'allimuhan nas. Yang artinya ya, ta'allamu, belajarlah kalian al-arabiyah, akan bahasa Arab. Wa 'allimuhan nas, dan kalau kamu sudah belajar bahasa Arab, mengerti dan paham ilmu bahasa Arab, maka kamu harus mengajarkannya kepada manusia yang belum memahami. Jadi belajar ilmu nahwu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan belajar ilmu nahwu, berarti hukumnya sunnah. Ya, hukumnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwasanya belajar ilmu nahwu ini masuk di dalam golongan fardu kifayah. Yang artinya apa? Apabila suatu wilayah ya, apabila satu wilayah tidak ada satu orang pun yang mempelajari ilmu nahwu, yang mengerti, yang memahami ilmu nahwu, maka satu wilayah tersebut terkena dosa. Nah, ini bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Hukum mempelajari ilmu apa? Ilmu nahwu. Nah, ini ya. Nah, yang pertama tujuan belajar ilmu nahwu untuk memahami makna Al-Quran dan al-hadis. Yang kedua, hukum belajar ilmu nahwu yaitu hukumnya sunnah, sebagaimana anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ta'allamul arabiyah wa 'allimuhan nas. Yang artinya, belajarlah kalian akan bahasa Arab wa 'allimuhan nas, dan ajarkanlah bahasa Arab tersebut kepada manusia. Artinya kita belum mengerti bahasa Arab, kita belajar. Kalau kita sudah mengerti, sudah paham bahasa Arab, baru kita mengajarkan. Bagaimana caranya? Kita mengerti Al-Quran, kita mengerti Al-Hadis, kita mengerti bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang legal, bahasa Arab yang baik, bahasa Arab yang benar. Caranya yaitu dengan belajar ilmu nahwu. Wa nahwu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu layub hama. Nah, ini tentang ini ya.
Sekarang pelajaran kita tentang apa? Sampai mana? Sampai mana? Fahmi? Sampai mana? Tanda-tanda isim. Nah, ya, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami, bab kalam. Ya. Al kalamu, adapun kalam, huwa labdu, yaitu lafaz, al murakkabu, yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, al mufidu, yang dimengerti, bil wad'i, dengan disengaja. Lafaz itu apa? Lafaz itu adalah kalimat yang tersusun dari apa? Dari huruf hijaiyah, seperti Zaidun. Ini lafaz atau bukan? Mengapa dikatakan lafaz? Karena tersusun dari huruf hija. Yang pertama zai, yang kedua ya, yang ketiga dal. Ini namanya lafaz. Nah, tidak cukup sampai lafaz, tetapi lafaz tersebut juga, lafaz ini harus tersusun. Seperti apa? Zaidun, ya, imun. Nih, ya. Zaidun imun. Apa itu murakab? Murakab apa? Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Sekarang kita lihat. Zaidun satu kalimat atau bukan? Satu kalimat apa Zaidun? Kalimat tandanya mana? Tanwin. Berarti Zaidun ini satu kalimat. Nah, kemudian berikutnya qaimun. Satu kalimat atau bukan qaimun? Satu qaimun. Kalimat apa? Kalimat tandanya mana? Tandanya tanwin. Berarti ini sudah masuk dua pengertian kalam. Dua syarat bisa dikatakan kalam. Yang pertama lafaz, yang kedua murakab, yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu mufid. Apa itu mufid? Dimengerti. Nah, Zaidun qaimun. Artinya apa? Zaidun adapun Zaid. Qaimun itu orang yang berdiri. Kalau bahasa kitanya Zaid yang berdiri. Zaid berdiri bahasa gampangnya. Zaid berdiri. Nah, kalau misalkan saya mengatakan Zaidun qaimun, itu adalah lafaz yang tersusun dari dua kalimat. Zaidun qaimun artinya Zaid berdiri. Kalian sebagai pendengar paham atau tidak? Paham. Itu dikatakan mufid. Berarti sini sudah termasuk syarat kalam yang ketiga, lafaz, murakab, Yang keempat apa? Bil wati artinya apa? Dengan disengaja. Nah, ya. Nah, artinya apa? Ketika kita mengucapkan kalimat Zaidun qaimun, lafaz yang tersusun dari dua kalimat yang dimengerti, yang dipahami oleh orang yang mendengarnya, sehingga orang yang mendengar tidak bertanya lagi. Ya, karena sudah mufid. Kita berbicaranya itu harus dalam keadaan disengaja.